juga. Jadi ada yang melintasin naik mobil itu sekitar jam 2 malam. Mungkin itu dia dari kerja atau dari mana. Itu juga dia melihat sosok gundurwo yang sangat besar banget gitu. Ya, kalau misalkan mau melihatin lintasin terowongan Casablanca ya kita harus baca-baca gitu ya. Dan kalau udah jam 12 malam lebih baiknya jangan melewati terowongan Casablanca itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Go Channel. Ya, hari ini gue mau ngebahas tentang kejadian kisah mistis yang ada di Casablanca atau di Jalan Dr. Satrio ya. Ini langsung aja kita ceritakan tentang terowongan Casablanca ya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, terima kasih juga yang selalu support channel gua. Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Ya, langsung aja ya, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita mistis. Langsung aja, ini gue mau menceritakan tentang kisah mistis yang ada di terowongan Casablanca ya. Ya, terowongan Casablanca ini pada zaman dahulu ya, itu sangat menyeramkan ya. Itu beda dengan sama zaman sekarang ya, udah banyak lampu, sudah ramai banyak kendaraan gitu ya. Kalau misalkan di zaman dulu itu benar-benar sepi dan tidak ada lampu. Nah, bahkan yang mau melintasi jalanan tersebut, terowongan Casablanca itu, dia harus klakson 3 kali. Jadi konon katanya ada seorang pengendara motor yang melihat sosok nenek-nenek, dan nenek-nenek tersebut itu juga banyak yang bilang atau wilayah yang bilang di situ katanya bilang kalau misalkan nenek tersebut itu adalah sosok korban wanita pemerkosaan gitu. Itu bukan yang pemerkosaan, bukan hanya 1-2 orang, tetapi beramai-ramai yang memperkosa perempuan tersebut itu gitu. Dan itu dia langsung dibunuh dan diseret dan dibuang di terowongan Casablanca itu. Tapi bukan hanya sosok wanita yang dibunuh itu juga, itu ada juga seorang laki-laki yang gantung bunuh diri gitu. Dan ada anak kecil juga gitu. Ya, kalau misalkan di zaman dahulu gitu kan ya masih sepi gitu ya, nggak kayak sekarang sudah rame gitu ya. Bahkan juga kalau misalkan mau melintasin lewat jalan terowongan Casablanca itu harus klakson 3 kali. Dan jangan lewat jam 12 malam dia melintasi di jalan itu, dia nggak boleh sendiri. Dan atau mungkin dia lagi banyak pikiran, atau lagi dia galau, atau benar-benar pikirannya lagi ngaco, itu jangan sampai lewat melintasi daerah terowongan Casablanca. Karena itu banyak kejadian-kejadian mistis yang ngeliatin bukan hanya sosok nenek-nenek itu juga, ada sosok kuntilanak merah juga yang ada di situ gitu, yang pernah ditampakin. Dan ada juga sosok wanita berkendara gitu ya, yang melintasi jalan situ, itu dia jatuh. Jadi itu seakan-akan itu di jalan raya pas dia ngeliatin melintasin itu, jadi ada seorang kuntilanak merah yang bisa nembus pandang di jalanan tersebut gitu. Padahal tidak ada siapa-siapa di situ pun, 1 orang pun tidak ada yang melintasi, cuma hanya seorang wanita aja gitu. Sampai dia kakinya patah juga karena dia kecelakaan. Ya, karena di terowongan Casablanca itu kan itu di Jakarta Selatan, di Dr. Satrio ya, itu di arah Kuningan ya. Itu kan dia juga terowongannya diapit sama kuburan ya, di sebelah kanan kirinya itu dia kuburan ya. Itu banyak juga kenapa ini bisa dibilang banyak mistisnya. Ya, karena itu juga kan dulu sebelum di terowongan Casablanca itu dia tempat kuburan massal gitu. Jadi ada salah satu kuburan yang belum diangkat gitu, atau dipindahkan dari terowongan tersebut gitu. Kalau misalkan memang dibilang kan itu bukan sosok yang nenek-nenek yang korban pemerkosaan juga ya. Itu juga ada gundurwo juga. Jadi ada yang melintasi naik mobil itu sekitar jam 2 malam. Mungkin itu dia dari
kerja atau dari mana, itu juga dia melihat sosok Gundurwo yang sangat besar banget gitu. Karena kalau misalkan di daerah terowongan Kasablanka juga gitu, itu kan juga banyak desa atau pemukiman warga yang bilang katanya itu banyak yang ada tangisan gitu. Tapi setelah disamperin itu tidak ada siapa-siapa dan tangisannya malah hilang gitu. Kan kalau misalkan emang memindahkan ke kuburan gitu ya, itu kan harus kita kayak memanggil kayak paranormal activity atau kita manggil kiai gitu. Jadi nggak sembarangan kita memindahkan kuburan yang ada di terowongan Kasablanka itu. Ini juga kan terowongan Kasablanka juga, ini kisah nyatanya pernah diangkat untuk film ya. Itu pernah diangkat jadi film itu. Itu emang bener-bener dulu kalau misalkan terowongan Kasablanka jarang banget yang lewatin sih, sekitar jam 12 ke atas itu jarang banget. Ya pokoknya bagi khusus orang Jakarta atau yang tinggal di daerah Kasablanka, Kuningan, atau yang pernah melintasin lewat situ atau tahu kejadian dulu, pasti tahu ini kejadian yang benar-benar sempat banyak diperbincangkan masyarakat gitu ya. Karena ya kalau emang yang udah pernah melintasin pasti tahulah itu terowongan kan di bawah tanah gitu ya. Itu di kanan kirinya itu dia kuburan, kayak Menteng Pulo itu kiri kanan itu benar-benar kuburan itu. Ya itu juga kan di kuburan yang dulu itu juga kan yang di Kasablanka kan itu kuburan zaman penjajahan Belanda, itu pada kubur di sana gitu. Jadi gimana nggak serem gitu ya. Pokoknya yang tadi gue bilang, pokoknya mau melintasin, kalau gue pribadi sih kalau mau ngelintasin mau terowongan apapun, gue selalu klakson 3 kali. Karena kalau klakson 3 kali itu tandanya kita izin atau ibarat kata kita sopan lah mau melintasin terowongan tersebut gitu. Karena kan kita nggak tahu kalau misalnya di terowongan itu tempat penghuni ada sosok gaib atau hal apapun gitu. Apalagi kalau kita pikirannya lagi kacau, pikirannya lagi stres gitu, itu biasanya lebih gampang untuk ditongolin atau dilatin sosok-sosok seperti itu gitu. Karena kan kalau misalkan banyak yang korban kecelakaan di terowongan Kasablanka itu kan karena ya kelalaian manusia atau kita sendiri gitu. Makanya kalau misalkan mau lintasin terowongan Kasablanka ya kita harus baca-baca gitu ya. Dan kalau udah jam 12 malam lebih baiknya jangan melewati terowongan Kasablanka itu gitu. Ya paling sih ceritanya sih ya seperti itu aja gitu ya, tentang kisah mistis yang terowongan Kasablanka. Ya yang ingin mau menceritakan tentang cerita mistisnya, yang punya pengalaman mistisnya, ya silakan bisa di share atau bisa di up ke kita atau ke Instagram kita di Go Channel, nanti bisa langsung kita ceritakan. Atau silakan komentar juga yang mau diceritakan tentang kisah mistis apa gitu ya. Ya terima kasih juga nih kalau yang nonton sudah sampai habis, yang nontonnya, yang selalu support kita. Jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe supaya kita makin tambah semangat buat bikin video-videonya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.